Oke, kembali lagi di channelnya Mira dan Kofi. Beda dari video-video sebelumnya yang kita perjalanannya menuju pendakian atau menuju ke alam. Nah sekarang kita lebih ke room tour. Kita room tour di mana tempat kita tinggal dan ada apa aja gitu di sekeliling tempat tinggal kita. Sebelum itu nih kita lihat sini nih unik nih. Kita punya tumbuhan cabai, jadi kalau misalnya mau masak atau buat lalapan bisa ya dari sini. Seger-seger nih, langsung dari alam nih. Ini juga tempat ngejemur kita nih, tempat nyimpan motor, juga tempat ngejemur. Oke, mungkin kita lihat dulu nih sekeliling kita yang ada di luar. Ada ngejemur dan tempat buat nyimpan motor juga. Kalau mau nyuci kita di sini. Kita punya 3 tetangga nih, ada 1 di sini, 2 di sana. Kebetulan juga baru ini kontrakan, jadi kita bisa desain sedemikian rupa. Ayo kita masuk. Oke, kita sekarang sudah ada di dalam. Nah ini mau sedikit cerita nih tentang kontrakan ini. Saya dulu kita waktu sebelum nikah itu memikirkan kira-kira tempatnya di mana sih gitu, bisa punya rumah yang tengah-tengah gitu antara tempat kerja saya dan tempat kerja istri gitu, dan hanya ketemulah di sini. Waktu nyari-nyari ternyata ada kontrakan baru dan dekat sama LRT-nya Jati Bening. Jadi oke lah kita ambil di sini dan saya izin untuk cat, terus saya pasang rak-rak kayak gitu dan lain-lain lah, beli furnitur juga. Untuk beli furniturnya kita di Pipira Home. Jadi setelah dicat semua baru kita mikirin untuk layout desainnya itu mau kayak gimana. Waktu itu saya dan istri mikirin dan kita ngerakit sendiri semuanya sampai jadilah ruangan pertama ini. Ya alhamdulillah walau sederhana tapi ya lumayan lah buat kita tinggal yang sekarang ini masih berdua. Ini masih oke lah, sangat worth it. Dan juga di sini itu biaya sewanya itu cuma 1 juta per bulannya. Jadi alhamdulillah lah bisa hemat lah buat kita ya, tapi tetap nyaman. Jadi intinya waktu kita tinggal di kontrakan ini kita bisa membuat bahagia sesuai yang kita mau, dengan ya itu tadi, walaupun punya effort sedikit untuk ngecat, untuk rapi-rapi dan nge-layout sampai sedemikian rupa lah, tapi hasilnya oke, jadi kita nyaman gitu. Jadi kita ngelakuin 3 macam kegiatan di sini. Ada makan, ada kerja, sama bersantai. Makanya kan bisa dibilang ini tempat serbaguna lah. Dan juga di sini juga kita nyimpan buku-buku, Al-Quran dan lain-lain, kita simpan di sini. Jadi bisa langsung diambil gitu ketika kita lagi butuh. Dan di sini juga tempat kita buat baca-baca buku atau Al-Quran tadi. Oke, di sisi sebelah sana juga kita ada ini apa, rak sepatu ya, ini sepatu kita, sepatu bekerja, sepatu olahraga. Oke, kita sekarang masuk ke tempat istirahat kita dan juga tempat beberapa penyimpanan baju, juga penyimpanan tas dan barang-barang setelah kita beres nikah tuh kan dikasih kado, nah kita simpan di sini. Ini tempat tidur kita ya, di sini tempat istirahat, tempat bercerita sebelum tidur. Nah, ini tempat yang mungkin paling nyaman lah kita bisa bilang ya di sini. Karena kenapa? Di sini suhunya yang paling enak, bisa kita atur sendiri karena alhamdulillah kita pasang AC. Jadi bisa kita atur lah, pengen dingin, pengen agak hangat dikit, tapi gimana tuh kita bisa atur di sini. Terus juga kita di sini ada 2 lemari. Nah ini lemari ini kita dulu pas tujuannya itu ini milik suami ya, atau milik saya sendiri. Ini apa segini nih? Nah ini segini nih milik istri. Baju-bajunya banyak banget kan. Dan di sini juga ada meja rias. Ini meja rias yang sederhana lah ya, sederhana tapi manfaat banget sih buat istri kalau mau berangkat kerja atau mau main. Ini bisa dandan dulu di sini karena ini bisa dibuka dan di sini langsung kelihatan banyak banget ya make up dan berbagai skincare punya istri tercinta. Dan ini juga ada penyimpanan barang kayak tas dan lain-lain di sini disimpannya. Tas-tas yang kayak tote bag lah, tote bag.
itu di situ. Juga ada make up sedikit make up atau ikat rambut disimpannya di meja rias itu. Sini juga ada sedikit koleksi tas istri dan tas punya saya nih yang kecil dua ini. Kalau pergian malas bawa tas yang besar, nah kita bawanya tas ini. Bisa 1, 2, 3. Istri punya 3, saya ada 2. Ini 2 tuh tapi dikasihnya cuma 1 nih. Kuotanya cuma 1. Dan tapi belum diisi lagi, dan juga ini maaf lah belum begitu dirapihin ya. Tapi harapannya dulu masang ini tuh biar rapi aja gitu, jadi punya tempat tersendiri dan bisa kelihatan gitu tasnya. Gitu, ini sih, ini ruang kedua kita bilangnya. Tempat istirahat, tempat bercerita juga selain di depan. Tadinya tuh rencana di sini mau dipasang proyektor kita di sana tuh. Biasanya pasang proyektor nyorot ke sini. Cuma terkendala kita mikir bahwa budgetnya udah semua teralihkan ke TV, jadi udahlah ke TV aja dulu gitu. Jadi kalau di sini kita waktu tidur ya tidur. Jadi istirahat kita langsung istirahat. Paling cerita-cerita dikit sampai tidur. Tuh, jadi nanti setelah kita jelasin di sini, kita langsung masuk ke bagian terakhir yaitu dapur dan kamar mandi. Oke, mungkin segini aja ya di area yang kedua. Sederhana tapi kita akui ini nikmat banget lah. Untuk tidur di sini, istirahat di sini itu nikmat banget. Jadi memang bahagianya kita buat sendiri. Gitu, kita suasananya dibikin kayak ya mini hotel Red Doors lah. Yang ada AC, ada tempat tidurnya gitu. Jadi udah nyaman banget, pulang kerja capek, tidur tuh udah nikmat banget. Tadi temenin istri. Oke, kita lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Ini tempat yang istri tuh betah di sini gitu, karena memasak dan menyiapkan makanan terlezat untuk suaminya. Ayo kita langsung aja gitu. Nah, ini kita punya mini cooking set. Mini cooking set ya, karena mini cooking set. Dan balik lagi tadi seperti di awal video yang saya jelasin bahwa semua furniturnya itu kita by Pira Home ya. Mungkin teman-teman juga yang habis pindahan rumah atau baru beli rumah atau baru punya kontrakan baru yang sama istrinya atau ngekos pingin punya barang-barang, belinya di Pira juga kayaknya ada gitu. Karena di sana itu dia paketannya itu udah kecil-kecil, tinggal kita rakit aja di sini. Jadi sangat praktis lah, nggak harus kayak zaman dulu kan kalau saya sama orang tua tuh beli yang gede-gede baru pakai pick up bawa ke sini. Nah, itu ribet banget. Tapi ada Pira di Shopee, jadi ngebantu lah buat kita untuk merakit semuanya. Dan ini ya sederhana ya, karena kita baru berdua nih keluarga. Jadi ya ini biasalah tempat penyimpanan piring, mangkok, gelas, juga alat-alat potong dan sendok, garpu. Ini ada tempat minum kita juga. Nggak pakai dispenser kita ya, pakai yang ini kan lebih praktis, nggak usah terlalu besar space-nya gitu. Dan ini ada masakan, kita pakai 1 tungku kompornya. Ini buat kita makan, dan ini ruang penyimpanan makanan yang udah jadi atau stok makanan. Juga beras dan lain-lain sebenarnya di sini. Sini wastafel nih, wastafelnya juga minimalis sekali gitu di sini. Minimalis sekali, tapi ya sebisa mungkin kita habis makan tuh langsung dicuci. Jadi biar nggak terlalu numpuk, nggak terlalu banyak cucian gitu. Jadi memang di ruangan ketiga ini sedikit bisa dibilang minimalis pakai banget ya, bisa dibilang sempit gitu. Sempit karena space-nya itu gimana itu, dengan lebar badan saya mungkin nggak terlalu besar, tapi dia ya ini ya pas lah gitu. Kalau buat 2 orang berpas-pasan tuh nggak bisa, jadi harus nyamping salah satu. Dan ini di bawah kita tutup biar nggak kelihatan berantakan ya, karena di bawah ini ada ember, terus ada persediaan kita kayak sabun, kamper untuk toilet, kayak alat-alat pembersih lainnya tuh kita simpan di bawah, dan kita tutup biar nggak kelihatan berantakan. Tapi lumayan lah ya, lumayan, jadi nggak kelihatan berantakan tapi tetap estetiknya dapat gitu, estetiknya tetap dapat walaupun ya tadi sederhana. Oke, kita lanjut mungkin ke bilik merenung ya. Ini toilet kita. Nah, ini di toilet kita itu
berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya yang dicat pakai warna peach. Nah kalau ini warna putih sendiri karena di sini pingin dapat nuansa bersih, karena setiap orang itu ketika masuk ke toilet pinginnya keluar tuh harus bersih. Nah filosofinya di sini makanya dicatnya warna putih. Jadi ini tempat yang membersihkan kita, entah itu dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi setelah dari sini keluar tuh kita sudah bersuci lah, jadi bersih. Makanya ini kita cat warnanya putih. Di sini ada tempat gantungan, biasanya buat gantung anduk. Juga di belakang sini ada tempat buat ngegantungin baju ya. Dan kita pakai ember warna hijau. Kita tuh dulu di awal tuh ini banget nyari ember yang warna putih, tapi susah banget dapetnya tuh yang kecil-kecil. Makanya mungkin ini berbeda dengan tema yang lainnya gitu. Kalau kita padu-padankan dengan warna catnya itu lebih oke. Nah kalau ini beda, ini warnanya putih tapi bawahnya warna hijau. Karena susah, kita nyari yang besar dan warnanya putih cuma jarang. Ini juga ada tempat penyimpanan buat alat-alat bersih kita lah gitu. Ada sabun muka, sabun wajah, dan sampo. Oke, mungkin segitu aja ya cerita-cerita dan sedikit room tour dari kontrakan sederhana kita. Harapannya video ini dibuat itu buat teman-teman mungkin yang jauh pengen main kesini tapi belum sempat ya, lewat room tournya dulu aja gitu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu ke Jakarta bisa langsung mampir ke sini. Terus juga buat keluarga yang bertanya-tanya tinggal di mana dan tempat tinggalnya kayak gimana, jadinya bisa sedikit menjawab biar nanti kalau lagi di Jakarta mau mampir bisa mampir ke sini. Dan harapannya sih ini juga video jadi dokumentasi, entah nanti buat anak cucu atau buat teman-teman di masa yang akan datang bahwa kita pernah tinggal di sini gitu. Dan kita nge-layout juga mendesain kontrakan ini sesuai yang kita harapkan dan kita mau. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi atau contoh lah buat teman-teman yang kontrak di kontrakan 3 petak bahwa tidak seseram itu kalau kita bisa bawa warna yang bagus, warna yang baru. Jadinya ya nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Yang penting kan rumah itu tempat aman, tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Itu aja mungkin. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari video ini. Mohon maaf juga kalau ada sisi-sisi yang masih berantakan. Terima kasih udah mau menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.